The Poet of the East bagi masyarakat Barat, atau Allama Iqbal bagi rakyat Pakistan, atau Sir Allama Muhammad Iqbal bagi dunia internasional, terlahir pada 9 November 1877 di kota Sialkot, Pakistan. Filsuf, sastrawan, ulama, ahli hukum, serta politisi ulung ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh baik dalam kesusastraan maupun politik dunia modern, khususnya Pakistan. Betapa tidak, berbagai ide dan bulir pemikiran filosofis, kesastraan, kenegaraan, hingga religi yang disampaikan Muhammad Iqbal dalam berbagai karya besarnya turut mendasari terbentuknya Pakistan, negara Islam pertama di wilayah India, dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai presiden pertamanya. Mulai belajar membaca kitab suci umat muslim Al-Quran di usia 4 tahun, Iqbal menamatkan pendidikan formal pada jurusan Bahasa Arab Universitas Koch Mission College di Sialkot, di bawah asuhan langsung Syekh Mir Hasan pada 1893. 2 tahun berikutnya, Muhammad Iqbal menerima gelar diploma setelah menempuh pendidikan pada jurusan seni Universitas Murray, India. Tertarik dengan pemikiran dunia barat, Iqbal melanjutkan pendidikan formal ke Eropa dan menerima beasiswa untuk belajar di Trinity College, Cambridge. Pada 1908, Iqbal berhasil menyelesaikan pendidikan doktor bidang filsafat dari Ludwig Maximilian University, Munich, Jerman. Pada masa-masa menimba ilmu di Eropa ini, pemikiran Iqbal banyak berpengaruh filsuf besar seperti Nietzsche, Bergson, dan Goethe. Usai kembali ke tanah airnya pada 1908, Iqbal memanjiri India, khususnya wilayah barat laut, yang mayoritas populasi adalah Muslim. Dengan berbagai pemikiran dan tulisan terkait budaya, pendidikan, sosial ekonomi, hingga sastra dan politik, dikenal sangat kritis dan berani. Nama Iqbal termasuk dalam deretan tokoh India yang menentang keterlibatan negaranya dalam Perang Dunia ke-1. Sastrawan modern Pakistan ini juga tidak ragu melontarkan kritik tajam, bahkan terhadap kondisi perpecahan dalam negaranya sendiri, yang mengakibatkan terbaginya Kongres India menjadi 2 bagian, fraksi pro-Inggris yang dipimpin oleh Muhammad Shafi dan fraksi sentral yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Pada November 1926, politisi dengan kepedulian tinggi terhadap negaranya ini mencolokkan diri menjadi anggota legislatif untuk distrik yang dihuni warga Muslim di Lahore. Sekaligus terlibat aktif sebagai anggota dan nantinya menjadi sekjen. Organisasi intelektual Islam paling berpengaruh di India masa itu yaitu Anjuman-e-Himayat-e-Islam. Menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam tubuh fraksi Kongres pimpinan Ali Jinnah, tidak membuat filsuf yang menikah 3 kali ini ragu-ragu untuk melayangkan kritik terhadap langkah kebijakan politik Ali Jinnah sendiri. Sayang sekali, sekitar 1933, sekembalinya dari perjalanan ke Spanyol dan Afghanistan, Iqbal didakwa secara medis menderita penyakit tenggorokan yang aneh. Babak terakhir kehidupan sastrawan besar Pakistan ini dihabiskan dengan membantu Qadri Niyaz Ali Khan mempelopori berdirinya Darul Islam Trust Institute yang berada di wilayah Jamalpur. Iqbal juga sering menziarahi dargah atau kompleks makam tokoh sufi besar Hazrat Ali Hujwiri di Lahore, Pakistan. Setelah menderita sekian lama tersebab penyakitnya, sang penyair dari timur ini berhenti menoleh tinta untuk selamanya pada 21 April 1938. Profesor Sir Allama Muhammad Iqbal ini disemayamkan di Hazuri Bagh, sebuah kebun tertutup yang terletak antara jalan masuk Masjid Badasi dan Benteng Lahore, dan memperoleh penjagaan kenegaraan resmi dari pemerintah Pakistan. Lalu tanggal 9 November di Pakistan dan India diperingati sebagai Hari Iqbal. Karya-karya Muhammad Iqbal. Terdapat beberapa karya-karya dari Muhammad Iqbal, seperti yang pertama adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. Lalu ada juga The Development of Metaphysics in Persia, atau perkembangan metafisika di Persia, merupakan karya disertasi doktoralnya yang terbit di London pada tahun 1908. Yang ketiga ada Asrar-i-Khudi, karya ini diterbitkan pada tahun 1915. Lalu selanjutnya ada Rumus-i-Behudi,
Karya ini diterbitkan pada tahun 1918 di Lahore. Karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran Insan Kamil. Lalu selanjutnya ada Jafinnama, diterbitkan pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini menjelaskan tentang petualangan rohani ke berbagai planet. Selanjutnya ada Payam-i Masyriq, Pesan dari Timur, merupakan sebuah karya yang terbit pada tahun 1923 di Lahore. Lalu ada juga Bang Indara, yang merupakan karya Iqbal yang terbit pada 1924 di Lahore. Selanjutnya ada Musafir, atau Orang yang Dalam Perjalanan. Karya ini terbit pada tahun 1936 di Lahore. Dan yang terakhir adalah Bal-i Jibril, atau Sayap Jibril, terbit pada tahun 1938 di Lahore. Gagasan Muhammad Iqbal, khususnya pada pembaruan hukum Islam di India, banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nas-nas syara atau Al-Quran dan Hadis secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau ijma. Yang pertama, sebagai generasi penerus, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan. Yang kedua, selalu bersifat optimis dan kreatif. Lalu, mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain dan mengabaikan segi negatifnya untuk kemajuan dan pengembangan diri. Yang terakhir, menjadi umat Islam yang mengikuti perkembangan zaman namun tidak mengikuti budaya adat yang bertentangan dengan agama Islam. Sultan Mahmud II yang memiliki nama asli Mahmud Han bin Al-Buhamid lahir pada tahun 13 Ramadan 1199 bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1758. Beliau adalah Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah dari 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Beliau diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808 menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai ia meninggal. Pemerintahannya diakui untuk reformasi administrasi, militer, ekonomi, dan fiskal yang ekstensif yang dia terapkan, yang memuncak dalam keputusan Tanzimat reorganisasi yang dilakukan oleh anak-anaknya Abdul Majid I dan Abdul Aziz, sering digambarkan sebagai Piotr Agung dari Turki. Reformasi Mahmud termasuk penghapusan 1826 Corps Janissary konservatif yang menghilangkan hambatan besar bagi reformasi dirinya dan para penerusnya di Kesultanan. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan beberapa kebijakan konservatif yang kerap menjadi hambatan para Sultan Ottoman. Keberhasilannya ditandai dengan adanya perubahan politik dan sosial kesultanan yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Terlepas dari reformasi domestiknya, pemerintahan Mahmud juga ditandai oleh pemberontakan nasionalis di Serbia dan Yunani yang dikuasai Utsmaniyah, yang menyebabkan hilangnya wilayah yang signifikan bagi kesultanan menyusul munculnya negara Yunani yang merdeka. Beliau juga mendirikan sekolah baru, rumah sakit, jembatan, perpustakaan, dan sarana-sarana penting lainnya. Beliau tentu saja bisa menjadi khalifah Utsmani paling sukses kalau tidak diganggu oleh pemberontakan yang cukup menyita pikirannya, termasuk upaya memadamkan gerakan Wahabi di Najd. Sultan Mahmud II berhasil memberantas pemberontakan pasukan Inqis Syariah dan menghancurkan mereka. Terhadap mereka yang melarikan diri, Sultan memerintahkan agar diburu, dihukum pancung, atau diasingkan. Selanjutnya, Sultan Mahmud II bebas mengembangkan militernya dengan mengikuti pola militer barat. Sorban diganti dengan topi Romawi, demikian pula dengan uniform tentara. Dia juga menciptakan lambang kebesaran militer. Dengan demikian, dialah orang pertama yang membuat lambang kebesaran dari kalangan Sultan Utsmani. Beliau adalah Khalifah Turki Utsmani pertama yang mengenakan tarbus atau peci tinggi dengan tali jambul di atasnya.
Beliau pun menjadi khalifah pertama yang memakai baju modern ala Eropa dan mengendarai kereta kuda yang dimana sultan-sultan sebelumnya hanya memakai sorban dan dililitkan di kepala dan mengendarai kuda langsung dari punggung. Sultan Mahmud II ini dikabari wafat pada tanggal 1 Juli 1839 Masehi atau bertepatan pada 19 Rabiul Akhir 1255 Hijriah. Karya-karya Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II terkenal sebagai seorang pembuat kaligrafi dengan tulisan yang sangat bagus dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Beliau menguasai khat dari berbagai macam jenisnya. Sosok yang mengajari seni kaligrafi kepada Sultan Mahmud II yaitu Mustafa Rakhim. Berikut beberapa peninggalan karya-karya Sultan Mahmud II yang masih tersimpan di beberapa museum hingga sekarang. Karya-karya kaligrafi ini banyak menjadi hiasan di banyak bidang, mulai dari bangunan, koin, seni dekoratif, permata, tekstil, senjata, sampai manuskrip. Walaupun sebenarnya pada saat sekarang bahasa Arab telah berkembang jauh sebelum Islam lahir, tetapi bahasa ini menyebar dengan cepat sejalan dengan perkembangan agama Islam. Berikut merupakan beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, pembaharuan dalam bidang militer. Sultan Mahmud II secara aktif menangani wilayah militer Timar dan Ziamet dengan memasukkan mereka ke ranah publik. Sultan Mahmud II memperkuat sumber daya negara dan mengakhiri sejumlah korupsi. Pencapaian lainnya adalah penghapusan atau melalui penggunaan kekuatan militer, eksekusi dan pengasingan, dan pelanggaran Ordo Bektashi dari Korps Jaisers. Peristiwa yang dikenal sebagai insiden yang menguntungkan. Yang kedua adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan. Di masa pemerintahannya, orang kurang giat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan industri. Oleh karena itu, ia mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambah pengetahuan-pengetahuan umum di dalamnya. Di samping itu, Sultan Mahmud II mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum Maktabi Ma'arif atau sekolah pengetahuan umum dan Maktabi Ulhum Adabiyah atau sekolah sastra. Siswa kedua sekolah ini dipilih dari lulusan madrasah yang berkualitas tinggi. Kemudian Sultan Mahmud II mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Lulusan dari madrasah banyak memasuki sekolah-sekolah yang didirikan ini. Di samping itu, Sultan Mahmud II juga mengirim siswa-siswa ke Eropa untuk memperdalam ilmu pengetahuan umum dan modern, dan setelah siswa-siswa yang dikirim ini kembali ke tanah air, mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di kerajaan Utsmani. Pembaharuan dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahannya, Mahmud II juga melakukan reformasi birokrasi secara besar untuk menegakkan kembali otoritas kerajaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahannya. Ini dicapai dengan menghapuskan kantor lama, memperkenalkan garis tanggung jawab baru, dan menaikkan gaji dalam upaya untuk mengakhiri penyuapan. Selanjutnya, perubahan dalam bidang percetakan, penerjemah, dan media massa. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, Sultan Mahmud II mengupayakan bidang publikasi yang memadai. Pada tahun 1831, ia menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintah Takvim 1 VKI. Surat kabar ini bukan hanya memuat berita dan pengumuman resmi pemerintah, melainkan juga memuat artikel-artikel mengenai gagasan-gagasan progresif di Eropa. Oleh sebab itu, Takvim 1 VKI dinilai mempunyai pengaruh besar dalam memperkenalkan ide-ide modern kepada masyarakat Turki. Di samping penerbitan surat kabar resmi, banyak beredar buku-buku karya para intelektual dalam bahasa Turki yang memuat tentang ide-ide modern Barat. Banyaknya buku dan majalah yang beredar sangat menguntungkan pembaharuan yang sedang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, karena para pembacanya dapat menerima informasi lebih banyak. Pembaruan dalam bidang pemerintahan. Aspek terpenting yang dilaksanakan Mahmud II dalam bidang pemerintahan adalah merombak sistem kekuasaan di tingkat penguasa puncak. Menurut tradisi kerajaan Utsmani, raja-raja Turki bergelar sultan dan khalifah sekaligus.
Sultan menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang agama atau spiritual. Dalam melaksanakan kedua kekuasaan tersebut, Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu Shazram yang bertugas menangani urusan pemerintahan dan Syaikh al-Islam yang bertugas menangani urusan keagamaan. Keduanya tidak mempunyai hak yang sama dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Akan tetapi, oleh Sultan Mahmud II, kedudukan Shazram sebagai pelaksana tunggal dihapuskan, dan sebagai penggantinya, ia membentuk Perdana Menteri atau Baskevi yang membawahi para menteri untuk urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan pendidikan. Departemen yang mereka kepalai mempunyai kedudukan semi-otonom. Perdana Menteri merupakan penghubung antara menteri dan sultan. Kekuasaan yudikatif yang semula berada di tangan Shazram berpindah ke Syaikh al-Islam. Dalam sistem baru ini, Sultan Mahmud membentuk lembaga hukum sekuler di samping hukum syariat. Kekuasaan Syaikh al-Islam menjadi sedikit karena hanya menangani masalah syariat, sedangkan hukum sekuler diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk mengaturnya. Penanaman nilai dari materi untuk kehidupan yang bisa kita ambil dari keteladanan Sultan Mahmud II diantaranya adalah selalu memperjuangkan Islam dengan cara yang terbaik, mementingkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, selalu beradaptasi dengan keadaan tetapi tetap pada jalan yang benar. Yang keempat, berani bertindak dan bergerak menciptakan inovasi yang baik.